Buna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qabla an naqra natadhakar wa nuraji' darsana ma ma'na ummah, ma makna lafzati ummah fil Qur'anul Karim. Lafzatu ummah fil Qur'an ada 4. Adalah waktu, zaman. Yang kedua adalah ta'ifah. Yang ketiga adalah ad-din. Yang keempat adalah kedua. Ya, jadi lafaz ummah di dalam Al-Quranul Karim ada 4 makna. Yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini itu bermakna ta'ifah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad ba'atsna fi kulli ta'ifatin rasulan. Yang kedua bermakna az-zaman, waktu. Seperti dalam surat Yusuf, waddakar ba'da ummah. Dia pun ingat setelah beberapa waktu. Yang ketiga bermakna ad-din, agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan yang keempat, lafaz ummah bermakna qudwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Ya. Kemudian kita lanjutkan at-tauhid ruknul islami al-a'zam. Tauhid adalah rukun Islam yang paling besar. Tauhid rukun Islam yang paling al-a'zam, yang paling besar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, ala ayyuhidullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa siyami ramadan wal hajj, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, ala khamsatin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Khamsatin itu artinya 5. Ala ayyuhidallahu, yang pertama dibangun di atas dasar pondasi mentauhidkan Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat siyam Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu. Hadis ini Rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun makna al-Islam di situ disebutkan di ta'liq, Islam adalah huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Sehingga Islam itu adalah memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara bertauhid. Pasrah kepada Allah dengan cara bertauhid, serta tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirki. Jadi Islam terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, al-istislam bitauhid. Yang kedua, al-inqiyad bitta'ah. Yang ketiga, al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Barulah seseorang dikatakan Islam yang sempurna. Sehingga Islam yang sempurna adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki akidah, keyakinan yang benar. Yang kedua, ada ketaatan, amalan-amalan zahir yang dia kerjakan
Tidak cukup kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, imannya kuat, tauhidnya, batinnya, bab akidahnya bagus, bab al-umur al-imaniyah, perkara-perkara keimanannya bagus kadang. Al-umur al-aqadiyah bagus. Namun secara amalan zahir kadang banyak maksiat yang dia lakukan. Minum khamar misalkan, atau dia mabuk-mabukan, berzina dan yang semisalnya. Nah, ini Islamnya belum dikatakan Islam yang sempurna. Kemudian yang ketiga, setelah ada iman, akidah yang benar pada dia, ada amalan soleh yang dia kerjakan, ada kemaksiatan yang dia tinggalkan, yang dikenal dengan bahasa al-inqiyadu lahu bit-tha'ah, maka ada poin yang ketiga yang harus dia juga kerjakan, yaitu al-bara'ah, berlepas diri, menjauh, menghindar dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Ini merupakan prinsip dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lihat Ibrahim alaihissalam berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini apa namanya? Bentuknya al-bara'ah minasyirki. Dan Ibrahim alaihissalam juga mempraktekkan al-bara'ah min ahli syirik. Apa kata Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim? Idz qala Ibrahim. Ingat ketika Ibrahim mengatakan apa? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Apa kata Ibrahim? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian dan dari segala yang kalian sembah. Berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari ahlu syirki. Qala Ibnul Athir, berkata Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah, man ankara fardhiyata ahadil arkanil Islam kana kafiran bil ijma'. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun-rukun Islam, siapa yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, kana kafiran bil ijma', maka dia dinyatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Siapa yang mengingkari tauhid maka dia kafir. Siapa yang mengingkari salat maka dia kafir. Yang mengingkari zakat kafir, yang mengingkari puasa kafir, yang mengingkari haji kafir. Kenapa? Karena ini merupakan perkara-perkara yang sudah ada kesepakatan para ulama, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan adanya khilaf. Sehingga dalam agama Islam ada perkara-perkara yang dikenal dengan usul. Apa perkara usul? Perkara usul itu adalah perkara yang al-umur al-ma'luma fid din bid darurah. Perkara-perkara yang sudah diketahui dalam agama ini bid darurah secara pasti. Dan perkara-perkara yang sudah ma'lum minad din bid darurah ini rata-rata semuanya adalah perkara yang waqa'a alaihil ijma', perkara yang telah terjadi padanya ijma'. Sehingga barang siapa yang mengingkari perkara tersebut berarti dia juga telah mengingkari ijma', dikarenakan dalilnya sudah sharih dan wadih. Adapun inti dari bab ini tadi menunjukkan bahwasannya tauhid adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Tauhid digolongkan rukun Islam pertama sebelum rukun Islam yang lain. Karena rukun Islam yang lain yaitu salat, zakat, puasa, haji tidak akan bisa sah, tidak akan bisa diterima, tidak akan bisa dianggap sebagai amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla
melainkan harus dibangun di atas dasar at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tauhid ini rusak, maka amalan-amalan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala di awal-awal kitab Al-Qawaid Al-Arba', beliau menyebutkan yang namanya tauhid itu perkara yang sangat penting. Ya. Syirik adalah sangat membahayakan. Diumpamakan oleh beliau seperti at-thaharah. Ya. Dalam suatu salat, suatu ibadah. Apabila rusak thaharah tersebut, maka akan rusak ibadah salat tadi. Demikian juga tauhid ini tadi. Kalau rusak, maka rusak seluruh amalan yang ada. Wadih? Jelas. Oleh karenanya sebagian para ulama kita seperti Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau menyebutkan di antara sebab diterimanya amalan atau syarat diterimanya amalan adalah sihatul i'tiqad. Benar i'tiqadnya. Maknanya benar tauhidnya. Kapan itu? Sebelum ikhlas. Sebagian para ulama menyebutkan syarat diterimanya amalan itu ada 3. Sihatul mu'taqad, kemudian al-ikhlas, kemudian wal mutaba'ah. Nah, sihatul mu'taqad itu maknanya tauhid. Baru masuk nanti ikhlas, karena ikhlas ini mencakup setiap amalan ibadah. Difahami? Wadih? Jelas ya? Dari sisi pentingnya tauhid, karena tauhid merupakan a'zam arkanul Islam, perkara rukun Islam yang paling besar. Kemudian at-tauhid a'zamul huquq wa amanun minal azab. Tauhid adalah hak-hak yang paling agung, dan tauhid adalah keamanan, keselamatan dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan apa? Fadhailut tauhid. Ya, fadhailut tauhid. Apa di antara fadhailut tauhid? Amanun minal azab. Keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan perlindungan dari azab Allah Azza wa Jalla dengan sebab tauhid. Dan juga ini menunjukkan pentingnya tauhid. Kenapa? Karena tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dari sekian haknya Allah Azza wa Jalla. Jadi tauhid itu adalah hak Allah yang paling agung, yang paling besar, dan juga tauhid akan membuahkan al-aman 'alal 'abdi min adzabillahi subhanahu wa ta'ala. Keamanan bagi hamba tersebut dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Ini faedah tauhid ya ikhwan. Tauhid adalah a'zam huquqillahi subhanahu wa ta'ala wa amanun min azabillahi subhanahu wa ta'ala. Tauhid merupakan hak Allah yang paling besar, yang paling agung. Dari sekian banyak haknya Allah Azza wa Jalla, yang paling agung adalah tauhid, yang paling besar adalah tauhid, yang paling mulia adalah tauhid. Oleh karenanya sebagian para ulama kita mengomentari pembahasan tauhid ini tadi, a'zam wa asyraful ulum, bahwasannya tauhid adalah ilmu yang paling agung dan yang paling mulia. Kenapa? Dikarenakan berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Dan itu adalah metode dakwah para nabi, para rasul. Itu dituangkan oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala dalam kitab beliau Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah Subhanahu wa taala. Metode para nabi di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kitab yang sangat bagus yang dipuji oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu,
orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Zalim di sini maknanya syirik. Karena dijelaskan dalam hadis yang lain, inna syirka la zulmun azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ketika sebagian para sahabat merasa bingung, berat apa makna ayat ini tadi, sampai mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan seperti itu, bukan sebagaimana yang kalian fahami. Alam tasma ila qaulillahi ila qauli Luqman, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga maksud dari kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah kitab tauhid, itu Al-Qaulul Mufid. Ini kitab yang sangat bagus dalam bab tauhid. Kalau seandainya antum baca buku ini, luar biasa faedah yang disebutkan beliau. Beliau menyebutkan al-amnu huna, keamanan di sini itu mencakup keamanan di dunia dan di akhirat. Al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah. Ya. Kemudian muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk, itu mencakup al-ihtida fid dunya wal ihtida fil akhirah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, semakin kuat tauhidnya dia kepada Allah azza wajalla, maka al-amnu akan semakin tam, semakin sempurna yang akan dia dapatkan. Semakin berkurang kadar tauhid tersebut, maka rasa aman tersebut juga akan berkurang. Antum bisa lihat keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini keutamaan tauhid, yaitu mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya agar mereka menyembah Allah azza wa jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah azza wa jalla, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah azza wa jalla. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi orang yang tidak melakukan syirikan tidak akan diazab oleh Allah azza wa jalla. Ini keutamaannya, ya. Keutamaan tauhid itu selamat dari azab, al-aman min azabillahi subhanahu wa ta'ala, keamanan dari azabnya Allah azza wa jalla. Dia tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab neraka. Namun di sini ada syarah, disebutkan di syarah-syarah kitab tauhid, ya ikhwan, tidak diazab ini tadi, ya, sesuai dengan kadar tingkat amal solehnya dia tadi, ya. Karena tidak diazab di sini terkadang bermakna tidak diazab sama sekali, tidak diazab sama sekali, ya. Kadang nakis, ya, karena sebagian para ulama mengatakan alla yu'azzab man la yusyriku bi syai'an, maknanya ada yang mengatakan bisa kemungkinan dia tidak diazab abadan atau diazab, ya, tapi tidak kekal, seperti itu. Di sini disebutkan di ta'liq, kemudian di ta'liq itu, at-tauhid huwa ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang merupakan kekhususan Allah azza wa jalla, baik rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Simple definisi tauhid. Wa syirku huwa sarful ibadati au ba'dihha li ghairillah. Syirik adalah memalingkan suatu ibadah atau sebagian ibadah tadi kepada selain Allah. Wakil, ada yang mengatakan makna syirik adalah asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Nah, ini definisinya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyebutkan syirik adalah menyamakan selain Allah billah dengan Allah azza wajalla. Fima huwa min khasaisillah,
pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla. Ada dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk neraka mengatakan kepada para malaikat, "Idz nusawwikum bi rabbil alamin." Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ada taswiyah, taswiyatul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan khaliq pada perkara-perkara yang merupakan khasaisillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala fi risalatihi Wujubut Tauhid. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam risalahnya Wujubut Tauhid, kata beliau, nataqatil ayatul qur'aniyah wa syahidatil ahaditsun nabawiyah wa ajma'atil ummatul muhammadiyah ala wujubi tauhidillahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, sungguh ayat-ayat Al-Quran telah berbicara dan juga hadis-hadis Nabi SAW telah bersaksi, dan juga umat Muhammad ini telah sepakat tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Sehingga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah merupakan perkara yang wajib dan disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mempelajari tauhid adalah perkara yang wajib pertama kali untuk dipelajari oleh seorang hamba dalam perkara-perkara agama ini tadi. Al-Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Manzumah Sulamul Usul, kata beliau, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Perkara yang wajib pertama kali diketahui seorang hamba adalah ma'rifatur rahman bitauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya. Sehingga tauhid ini ya ikhwan ya tullabul ilm adalah asas dalam menuntut ilmu, dasar yang seharusnya bagi kita semua untuk kita pelajari. Wadih, jelas? Ini ada beberapa hadis ya yang kita baca, antum hafalkan. Ana taunya hafal, tidak ada leye-leye santai-santai. Ini ada 3 hadis dibaca, taunya hafal ya. Nanti ditanya, disetorkan besok subuh. Naktafi bihadzal qadar.